Shalom. Shalom. Tahun 2020 bukan tahun yang mudah untuk kita jalani. Namun penyertaan Tuhan sungguh luar biasa dalam keluarga kami teristimewa. Di saat banyak PHK terjadi, pengurangan penghasilan, Tuhan pelihara pekerjaan saya. Kami selalu Tuhan cukupkan. Di masa pandemik yang menakutkan ini, kami diberikan kekuatan, iman, perlindungan Tuhan nyata di dalam keluarga kami. Tuhan memelihara anak-anak kami, Roger dan Aaron. Walau dalam 2 bulan terakhir di tahun 2020, istri saya sempat mendapatkan tantangan di dalam kesehatannya. Namun kami tetap percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami tetap percaya kesembuhan pasti terjadi. Dan di tahun 2021, kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Namun satu hal yang pasti, Tuhan Yesus baik, sungguh baik dan teramat baik untuk kita semua. Selamat tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Salam, saya Ina dari Gereja Jemaat GBI Home Chapter Pondok Gede. Terima kasih buat kesempatan untuk saya bersaksi di dalam momen Natal dan Tahun Baru. Saya mau bersaksi di mana pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam kehidupan saya sepanjang tahun 2020. Dalam tahun 2020 banyak hal yang saya lewati, suka duka yang saya lewati dengan keluarga. Tapi puji Tuhan, kami percaya dan kami selalu bawa dalam doa bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dalam keadaan apapun. Kami bersyukur kami juga dikuatkan lewat komsel yang ada di dalam GBI Home Chapter Pondok Gede. Kami bersyukur lewat komsel yang ada, kami dikuatkan lewat kesaksian teman-teman, lewat firman Tuhan yang disampaikan, kami terus dikuatkan dan kami terus dikuatkan lewat doa, dukungan doa dari teman-teman. Kami bersyukur dan berterima kasih karena dengan ada komsel dan menara doa, kami saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Dengan begitu kami semakin kuat, semakin punya harapan bahwa Tuhan itu senantiasa ada dan menjawab setiap pergumulan kami. Kami bisa melewati tahun 2020 dengan baik dan tetap bersyukur dalam segala keadaan kami. Apapun yang terjadi, kami percaya semua seizin Tuhan, dan kami tahu Tuhan menyertai kami dalam sepanjang perjalanan kami untuk melewati masa-masa sulit. Kami juga percaya bahwa dalam tahun 2020 kami diajarkan untuk selalu tekun dalam doa, selalu bersabar dan menghargai waktu bersama Tuhan. Saya sangat bersyukur buat teman-teman yang selalu mendoakan saya. Lewat komsel saya dikuatkan, lewat kesaksian Bapak Ibu, lewat kesaksian teman-teman, lewat firman Tuhan yang disampaikan, saya dikuatkan dan keluarga. Dan kami tetap berpegang teguh bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dan janji Tuhan pun akan setia menyertai kami. Asalkan kami tekun dalam doa dan tidak melupakan Tuhan dalam segala perencanaan kami. Kami bersyukur bisa melewati tahun 2020 dengan sukacita luar biasa. Dan harapan kami di tahun yang baru ini, di tahun 2021, kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih berguna bagi Tuhan, lebih bermanfaat bagi sesama, dan tetap setia melayani Tuhan dalam segala keadaan. Dan terus percaya janji Tuhan tidak pernah terlambat untuk kami. Dan biarlah hidup ini selalu menjadi berkat dan menjadi
berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal dan Tahun Baru bagi semua jemaat yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, Bapak Ibu sekalian, saya Mary dan keluarga Bambang mengucapkan selamat Natal dan menyongsong Tahun Baru 2021 untuk Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian semua. Seperti telah kita ketahui di tahun 2020 ini, akibat COVID-19 ini menyebabkan perilaku dan mengubah pola hidup orang-orang banyak di seluruh dunia. Karena penyebaran virus ini yang mematikan, sehingga kita semua harus menjalani protokol kesehatan. Kita harus memakai masker, mencuci tangan, juga menjaga jarak. Oleh karena itu, banyak sekali sekarang semua serba online. Dari sekolah online, seminar online, rapat online, bahkan ibadah pun juga online. Di tahun 2020 ini, di awal tahun, saya dipercaya oleh manajemen untuk memegang satu divisi lagi. Divisi baru buat saya, sehingga saya harus banyak belajar untuk supaya bisa melaksanakan tugas dengan baik. Untuk di tahun 2020, karena COVID ini memukul semua sektor industri, demikian pula dengan di mana perusahaan saya bekerja, yaitu kontraktor, di mana awal-awal pandemi, di mana pemerintah menetapkan untuk adanya PSBB, sehingga ada sebagian besar proyek kita tertunda pengerjaannya. Kita sempat berhenti 2 bulan, dari bulan April sampai dengan bulan Juni, di mana sebagian besar dari kita harus WFH. Tapi puji Tuhan, setelah bulan Juni proyek mulai bekerja, mulai lagi. Jadi bahkan dipercepat pengerjaan proyeknya, penyelesaian proyeknya mulai dipercepat karena ada yang berhenti 2 bulan, tapi ternyata owner menghendaki juga proyek tetap selesai tepat waktu, sehingga pekerjaan kita dipercepat, semuanya dengan load yang makin tinggi. Bisa dibayangkan dengan misalnya pekerjaan yang harus selesai dalam waktu setahun, ini kita harus selesai dalam waktu 10 bulan. Itu memerlukan effort yang sangat besar. Sehingga dalam tahap belajar saya ini, saya belajar sambil bekerja, dan itu dengan load yang sangat tinggi ini sangat membuat saya stres. Pulang juga malam, pulang kerja malam. Jadi sejak mulai bulan Juni kita sudah tidak ada WFH, tapi full bekerja di kantor, sehingga kita pulang juga malam. Saya kalau pulang malam, tapi puji Tuhan, Tuhan pelihara saya, Tuhan beri kesehatan, dan seluruh kantor juga semua dalam keadaan sehat. Itu merupakan penyertaan Tuhan di tahun 2020. Untuk tahun 2021, harapan saya dengan ditemukannya vaksin, ini pandemi ini boleh segera berlalu dan keadaan menjadi lebih baik. Dan tetap kami mengharapkan penyertaan Tuhan dalam kehidupan saya, baik itu dalam rumah tangga maupun dalam pekerjaan. Juga berkat-berkat kesehatan buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Tuhan, sehingga kita bisa beribadah bersama kembali. Terima kasih. Shalom. Shalom, saudara-saudara terkasih di dalam Kristus Yesus. Senang sekali berjumpa dengan saudara dimanapun saudara berada. Saya percaya penyertaan Tuhan terus bekerja dalam kehidupan saudara,
Dan kita bersyukur pada hari ini kita ada di hari pertama tahun 2021. Kalau bukan Tuhan yang menyertai kita, tentunya kita tidak ada sebagaimana kita ada saat ini. Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita akan bersatu di dalam doa. Bersyukur kami ada karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan pimpin dan sertai kami semua, menyertai hamba-Mu yang penuh kelemahan, supaya Engkau bekerja melalui hamba-Mu ini Tuhan. Berbicaralah ya Bapa, karena kami siap merenungkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hari ini kita akan berbicara dengan satu tema, bersukacitalah dalam Tuhan. Selama 1 tahun yang sudah kita lewati di tahun 2020, banyak hal yang membuat kita menjadi lelah, menjadi lemah, bahkan banyak hal yang membuat kita menjadi tidak bersukacita. Kejadian-kejadian yang kita alami di tahun 2020 sungguh amat berat, dan saya percaya setiap kita yang boleh melewati tahun 2020 akan berkata bahwa tahun 2020 adalah tahun yang sungguh-sungguh berat bagi kita semua. Tetapi percayalah saudara, di tahun 2020 Tuhan menyertai kita pribadi lepas pribadi, sehingga saat ini kita boleh ada di tahun 2021. Firman Tuhan berkata di dalam Filipi 4 ayat 4, saya akan bacakan buat saudara. Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Firman Tuhan menganjurkan, bahkan memerintahkan kepada kita untuk bersukacita di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah, artinya perintah ini sangat penting, sangat-sangat penting untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita harus bersukacita. Apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, kita harus bersukacita. Tapi kadangkala kita berkata bahwa saat ini saya tidak punya alasan untuk bersukacita. Tahun 2020 yang sudah kita lewati membuktikan bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Meskipun kita melewati lembah kekelaman, meskipun kita melewati lembah air mata, tetapi penyertaan Tuhan luar biasa di dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya kita dapat bersukacita di dalam Tuhan? Karena terlalu berat masalah pergumulan yang kita alami, beberapa hari yang telah kita lewati, bahkan di tahun yang telah kita lewati. Ada 3 hal yang membuat kita dapat bersukacita di dalam Tuhan, yang akan memampukan kita untuk menjalani di hari-hari mendatang di tahun 2021 dengan kekuatan yang baru yang berasalnya daripada Tuhan. Mari kita renungkan bersama. Poin yang pertama adalah, saudara, mengapa kita harus bersukacita di dalam Tuhan? Poin yang pertama, karena kita masih diberikan kesempatan. Kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk boleh menikmati hidup di hari pertama di dalam tahun 2021 ini. Saya percaya di dalam tahun 2021 ini, hari lepas hari, bulan lepas bulan, Tuhan akan terus menyertai kehidupan kita. Yang pertama yang harus kita sadari, saudara, bahwa kita masih diberikan kesempatan. Hidup adalah kesempatan. Setiap kita pasti menyadari bahwa kalau kita ada sebagaimana kita ada saat ini, kita masih hidup, itu berarti kita masih diberikan kesempatan untuk kita menjalani hidup kita. Bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi dengan kekuatan yang berasalnya daripada Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1, saya bacakan buat saudara. Pengkhotbah 3 ayat 1 berkata, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Jadi saudara, hidup adalah kesempatan, dan kesempatan itu tidak akan terulang kembali. Artinya, kalau kita masih ada saat ini, itu karena Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita boleh melakukan sesuatu di dalam hidup kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Sehingga kalau kita menyadari hidup adalah kesempatan, maka kita harus mempergunakan sungguh-sungguh kesempatan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Paulus menyadari bahwa kehidupan yang dia miliki bukan untuk dirinya sendiri, sehingga dia harus melakukan sesuatu di dalam hidupnya bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam Filipi 1 ayat 22, Paulus berkata, tetapi jika aku harus hidup di dalam dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Paulus menyadari bahwa hidupnya adalah hidup untuk Tuhan.
Sehingga kalaupun ia harus mati, itu juga untuk Tuhan. Jadi saudara, kalau Paulus diberikan kesempatan untuk dia boleh hidup, ia harus melakukan sesuatu supaya hidupnya itu berarti, harus memberi buah, bekerja memberi buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Sehingga kita harus menyadari kalau saat ini kita masih hidup, itu berarti kita masih diberikan kesempatan untuk memberi buah, untuk melakukan sesuatu bagi kemuliaan nama Tuhan. Melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan sungguh-sungguh, melayani dengan sungguh-sungguh, melakukan aktivitas di dalam hidup kita dengan sungguh-sungguh, karena kita menyadari hidup adalah kesempatan, dan kesempatan tidak terulang kembali. Sehingga tatkala kita diberikan kesempatan, mari kita melakukan apa yang dapat kita kerjakan di dalam hidup ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena kita menyadari saudara bahwa tujuan hidup kita atau tujuan kesempatan yang Tuhan berikan adalah hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Kalau kita menyadari bahwa tahun 2020 adalah tahun yang berat, bahkan kita melihat begitu banyak orang yang mungkin ada di sekitar kita, mungkin orang yang kita kasihi, atau mungkin orang yang kita kenal dipanggil Tuhan begitu cepatnya saudara, dan begitu banyak orang yang dipanggil Tuhan karena pandemi Corona 19. Kita menyadari betapa berartinya hidup itu, sehingga kita harus mempersembahkan hidup kita bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita harus menyadari tujuan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita pribadi lepas pribadi di dalam hidup ini adalah supaya kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Di sini jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa hal yang terpenting adalah bukan berteriak, berseru-seru Tuhan, Tuhan, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Tujuan hidup kita adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Sehingga tatkala kita masih hidup, itu berarti Tuhan memberikan kita kesempatan untuk melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Kita harus menyadari bahwa kita memiliki hidup yang punya tujuan, bukan untuk diri kita sendiri, bukan untuk kesenangan kita sendiri, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Poin yang kedua saudara, alasan kita bersuka cita di dalam Tuhan adalah karena kita mengalami penyertaan Tuhan. Kalau saya berikan kesempatan kepada saudara untuk bersaksi bagaimana penyertaan Tuhan di tahun 2020, pastinya kesimpulan yang sama akan kita nyatakan melalui kesaksian itu, bahwa penyertaan Tuhan menyertai kita hari lepas hari, sehingga sampai saat ini Tuhan ada menyertai kehidupan kita, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada karena anugerah Tuhan. Sejatinya setiap orang yang menjadikan Tuhan akan mengalami penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Orang yang percaya kepada Dia akan diberikan kekuatan. Orang yang percaya kepada Tuhan, sejatinya dia akan mengalami penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi permasalahannya saudara, kadangkala kita tidak menyadari penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Kita menyadari bahwa apa yang kita alami hari lepas hari itu merupakan sesuatu yang alamiah, bukan karena penyertaan Tuhan. Kita tidak menyadari bahwa segala sesuatu yang kita alami di dalam hidup kita, semua terjadi karena penyertaan Tuhan. Semua terjadi karena anugerah Tuhan yang berlaku di dalam kehidupan kita. Penyertaan Tuhan tidak berarti kita bebas dari masalah. Kadangkala kita tidak menyadari penyertaan Tuhan karena pada saat kita mengalami permasalahan di dalam hidup kita, kita mengatakan bahwa Tuhan tidak menyertai hidup kita. Tetapi sesungguhnya saudara, penyertaan Tuhan tidak berarti kita bebas dari masalah pergumulan yang kita alami. Tetapi penyertaan Tuhan memberikan kemampuan untuk kita tetap kuat tatkala masalah pergumulan kita hadapi hari lepas hari. Tahun 2020 menjadi tahun yang berat bagi kita semua. Tetapi karena penyertaan Tuhan, kita boleh melewati tahun 2020 dengan baik, dan semua karena anugerah Tuhan. Sehingga kalau kita ada saat ini, semua karena penyertaan Tuhan yang luar biasa. Mau tidak mau, kita harus mengatakan bahwa karena penyertaan Tuhanlah kita boleh ada sebagaimana kita ada. Saudara,
Penyertaan Tuhan menyatakan bahwa Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang berjanji akan menyertai kehidupan kita, dan Allah yang tidak pernah ingkar janji. Firman Tuhan berkata di dalam Matius 1 ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara-saudara, Natal yang sudah kita lalui menyimpulkan satu kesimpulan yang luar biasa, bahwa Allah yang tadinya adalah pribadi yang tidak terhampiri menjadi pribadi yang sangat dekat dengan kita manusia yang penuh dengan dosa ini. Bahkan ada di dalam hati kita pribadi lepas pribadi melalui Roh Kudusnya. Allah itu menyatakan diri sebagai Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Penyertaan Tuhan menyatakan bahwa Dia adalah Allah Immanuel. Dia sudah berjanji akan menyertai kita. Dia tidak pernah mengingkari janjinya, dan Dia menyertai kehidupan kita. Orang yang percaya kepada Dia, orang yang belajar terus berharap, bersandar hanya kepada Tuhan. Sehingga alasan kita bersukacita di dalam Tuhan adalah karena penyertaan Tuhan menyertai kehidupan kita. Tahun 2020 sudah kita lewati dengan satu kesimpulan. Kita mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita. Dan saya percaya saudara dan saya akan terus mengalami penyertaan Tuhan di tahun 2021 ini. Karena Dia adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Poin yang ketiga untuk kita bersukacita di dalam Tuhan, alasannya adalah karena kita memiliki pengharapan di dalam Dia. Kita memiliki pengharapan di dalam Dia. Tahun 2020 menjadi tahun di mana banyak orang mengalami putus asa, banyak orang mengalami frustasi di dalam hidupnya, di dalam pekerjaannya, di dalam pelayanannya, di dalam setiap aktivitas yang dia lakukan. Banyak orang mengalami putus asa. Tetapi bahkan pada saat mereka menjalani tahun yang baru di 2021, banyak orang yang bertanya-tanya apa yang akan terjadi di dalam tahun 2021 ini. Apakah mereka dapat bertahan menjalani tahun yang semakin hari mungkin semakin sulit. Tetapi percayalah saudara, tahun 2021 ini akan menjadi tahun yang luar biasa. Karena apa? Karena kita memiliki pengharapan di dalam Dia. Tahun 2021 ini akan menjadi tahun pemulihan bagi setiap kita, orang yang terus berharap, bersandar hanya kepada Tuhan. Karena kita memiliki pengharapan di dalam Dia. Dan firman Tuhan berkata di dalam Roma 5 ayat 5, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan, karena Dia adalah Allah yang luar biasa, Allah yang beserta dengan kita, Allah yang memiliki rancangan shalom di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Karena pada saat kita berbicara tentang pengharapan itu berhubungan dengan rancangan Allah terhadap hidup kita. Allah punya rancangan bagi kita pribadi lepas pribadi. Rancangannya adalah rancangan damai sejahtera, rancangan yang merancangkan masa depan yang penuh dengan harapan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Supaya apa saudara? Supaya hidup kita menjadi hidup yang memberkati orang-orang sekitar kita, sehingga kita memiliki pengharapan yang kuat di dalam Dia. Karena kita tahu Dia adalah Allah yang sanggup memulihkan kehidupan kita. Hari ini, hari pertama di tahun 2021, mungkin banyak keraguan di dalam hati kita untuk menjalani hari ini, hari-hari mendatang, tahun ini. Tapi percayalah saudara, ada pengharapan di dalam Tuhan. Masalah pergumulan boleh menghampiri kita, tetapi Allah yang menyertai kita lebih besar dari setiap pergumulan permasalahan yang kita alami. Tahun 2021 ini saya yakini menjadi tahun pemulihan bagi setiap kita pribadi lepas pribadi. Karena ada satu pribadi yang memberikan pengharapan. Dia adalah pribadi yang menjadi sumber pengharapan di dalam hidup kita, yaitu Yesus Kristus yang kita sembah di dalam hidup kita. Sehingga alasan ini menjadi alasan untuk kita bersukacita di dalam Tuhan. Karena apa saudara? Karena Tuhan terus memberikan kesempatan di dalam hidup kita untuk semakin hari mengubah hidup kita menjadi pribadi yang semakin berkenan kepada Tuhan. Kita masih diberikan kesempatan. Hidup adalah kesempatan. Kalau saudara masih hidup sampai saat ini, itu berarti saudara masih diberikan kesempatan untuk apa? Untuk melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan.
Dan kita yakini bersama bahwa di tahun 2020 kita telah mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita. Dan kita yakini di tahun 2021 ini penyertaan Tuhan akan terus bekerja di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Dan alasan ketiga untuk kita bersuka cita di dalam Tuhan adalah karena kita memiliki pengharapan di dalam Dia. Karena kita memiliki pengharapan di dalam Dia, Allah yang menjadi sumber pengharapan bagi setiap orang yang percaya dan berharap hanya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, tahun 2021 ini akan menjadi tahun yang melelahkan bagi kita kalau kita berpikir secara pikiran manusia. Kalau kita bersandar pada kekuatan kita sendiri. Tetapi tahun ini menjadi tahun kemenangan bagi kita tatkala kita berharap bersandar hanya kepada Tuhan, karena Dialah sumber pengharapan kita, dan pengharapan di dalam Dia tidak pernah mengecewakan. Sehingga saudara, kita harus bersukacita di dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Ini berarti tidak ada alasan untuk kita tidak bersukacita, dan sukacita kita tidak didasarkan pada apa yang kelihatan, tidak didasarkan pada harta, tidak didasarkan pada jabatan, tetapi sukacita kita didasarkan pada Allah yang menyertai kita, Allah Immanuel. Tuhan Yesus memberkati. Glory bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak atas penyertaan Tuhan yang luar biasa, atas perenungan singkat yang sudah kami renungkan saat ini. Tuhan, biar kiranya kami boleh melewati tahun 2021 ini dengan satu kekuatan yang baru berasal daripada Tuhan. Tuhan memberkati setiap jemaat-jemaat-Mu dimanapun mereka berada, supaya mereka memiliki kekuatan, memiliki semangat yang baru untuk mereka boleh berjalan bersama dengan Engkau di tahun yang baru ini, Tuhan. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu di tahun 2020. Kami percaya penyertaan Tuhan yang luar biasa terus menyertai kami di tahun yang baru ini, karena kami sudah berharap bersandar hanya kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin. Amin. Kiranya firman Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, dan sekali lagi saya ucapkan selamat tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, tetap kita sehat di dalam Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.